Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu sebenarnya menjawab tentang kesehatan dengan akhlak kita, itu terjawab. Akhlak Rasul yang kita contoh itu menjawab kesehatan atau bahkan menjawab untuk dari sakit agar diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk sembuh. Jadi akhlak itu insya Allah menjawab ke sana ya. Jadi bangkitnya Islam itu salah satunya melalui zikrullah, melalui mohon ampun, melalui muhasabah. Muhasabah itu bukan hanya zikir saja ya, tapi muhasabah itu benar-benar dimengerti. Oh, salah saya itu di sini, kekurangan saya itu di sini. Nah, sehingga nanti di situ mulai akan muncullah kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Jadi ini ada yang bertanya mengenai migrain. Migrain itu dari mana sih? Jadi migrain itu kan sakit kepala di bagian dalam ya. Ya, ada yang sebelah kanan atau otak kanan, sebelah kiri, atau otak di daerah bagian belakang, yakni otak kecil, di daerah tengkuk situ ya bisa, atau di depan. Jadi migrain sebelah kanan, biasanya beliau yang terkena migrain sebelah kanan nih, biasanya ini orangnya ini punya pikiran yang baik atau pandangan yang baik diberikan pada seseorang atau tidak diberikan seseorang. Tetapi pada waktu diberikan pada seseorang itu, orang itu membalasnya dengan defend. Nah, dengan di defend itu beliau punya pikiran baik kok digitukan, akhirnya muncullah pikiran-pikiran ya yang membuat orang itu jadi jengkel. Dia punya pikiran itu ya jengkel. Contoh ini emosinya, ini kan di otak ini ya, otak. Jadi orang ini dikasih tahu kok malah begini, gimana sih? Ya maksudnya ya seperti itulah. Kalau hanya itu sekali, insya Allah nggak apa-apa ya. Kalau sering, biasanya akan muncullah migrain sebelah kanan. Apalagi kalau matanya sampai nggak bisa melek, ya berarti beliau melihat sesuatu. Ini melihat ya, ini mata ini kan untuk melihat. Berarti melihat sesuatu, kemudian mengeluarkan unek-unek yang baik, tetapi di-define lagi. Ya. Ini sebenarnya ya manusiawi ya. Ini saya nggak cerita seseorang yang takwa pada Allah ya, ini manusiawi. Umumnya ini kan begini, biasanya orang itu kalau punya unek-unek yang baik kok malah nggak direspon lah istilahnya. Ini kan biasanya muncul jengkelnya ya. Ya ini kalau terus-menerus dilakukan ya maka akan muncullah migrain sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kiri ini untuk bapak yang di Probolinggo ya, yang saat ini lagi migrain sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri itu biasanya isinya suudon, curiga, orang itu harus ngikut gaya berpikirnya, tapi dengan tekanan emosi ya. Jadi tetap ada emosi, biasanya ada emosinya. Curiga saja ya nggak boleh ya, nggak baik. Tekanan juga nggak boleh. Ini ada orang disuruh, kalau nggak mau jengkelnya muncul. Nah ini nanti bisa sering migrain sebelah kiri. Jadi mulai sekarang untuk bapak yang di Probolinggo belajar memahami bahwa setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda. Jadi nggak harus ngikut. Jadi nggak harus memaksa orang tuh ngikut. Orang itu harus ngikut saya. Nah, terus kalau enggak jengkel mana itu nanti bisa muncul migrainnya. Jadi orang-orang yang sering migrain sebelah kiri ya, ini memang biasanya sering suudon sama orang sering curiga, sering memaksa orang harus ngikut gaya berpikirnya. Terus pokoknya sering ada tekanan ya. Ya ada tekanan itu maksudnya ya misalnya terhadap anak, kamu tuh beri tanah enak di sini ya, nah anaknya nggak mau, mintanya yang di sana kok, ini dipaksa harus di sini ya. Ini kalau nggak ngikut anaknya terus
muncul jengkelnya. Nah, itu nanti bisa migrain sebelah kiri. Dan migrain sebelah kiri ini yang model begini ini insya Allah tidak akan bisa sembuh lewat obat, tapi Allah memberikan kesembuhan lewat memperbaiki akhlak. Berjanji pada Allah tidak mengulangi lagi, insya Allah migrainnya itu hilang. Jadi harus tahu sebelum migrain itu orang yang biasa evaluasi itu ingat, biasanya mikir apa itu ingat. Oh, kemarin tuh aku mikir begini itu ingat, ya itu mohonkan ampun. Ya biasanya kalau sudah diulang-ulang, mohon ampunnya diulang-ulang, di titik kesalahannya ya mulai hilang. Ya sebenarnya migrain tuh obatnya tuh gampang, Islam itu gampang banget, tapi harus benar-benar dari hati ya. Bunda ini enggak ada migrain, iya benar, tapi kalau batuk itu pernah ya, dalam setahun itu ada ya, ada batuk, tapi hanya beberapa detik, makanya nggak ada orang tahu. Secepatnya mohon ampun ya, tiba-tiba gatal aja. Ini pas maghrib tiba-tiba gatal, ya akhirnya ya dibatukkan karena gatal. Tapi setelah itu ya nggak pernah batuk sampai beberapa hari, pilek itu nggak. Jadi makanya nggak ada orang tahu kalau di masjid ada yang orang itu lihat saya, loh ini kok nggak pernah batuk, kok nggak ada dahak, kok nggak pilek ya. Kalau batuk-batuk yang bukan pilek ya, batuk ya tiba-tiba gatal itu pernah, pokoknya dalam setahun ya, bukan tiap minggu atau tiap bulan, enggak, dalam setahun itu ada seperti itu. Tiba-tiba gatal aja, hanya beberapa detik langsung saya batukkan, terus mohon ampun di titik kesalahannya. Barangkali dulu-dulu waktu remajanya pernah melakukan ada suara tinggi, penuh emosi, barangkali seperti itu. Setelah mohon ampun pada Allah ya terbukti ya langsung seketika itu. Jadi obatnya itu tanpa minum obat. Jadi bunda itu kalau sakit ya mohon ampun aja pada Allah di titik kesalahannya, karena sudah jelas ya dalilnya, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang saat ini lagi batuk itu akibat dari dulu waktu remaja, barangkali pernah nada suaranya tinggi, penuh emosi, penuh kejengkelan. Nah itu nanti jadi orang menahan marah itu juga batuk, bisa batuk. Jadi kalau hanya sekali dua kali, biasanya kalau sering ya, sering menahan itu biasanya bisa batuk. Sekarang sudah tahu ilmunya ya, nggak ada penekanan ya. Kalau saya memberikan nasihat, orang tuh mau ngikut atau enggak ya terserah, pokoknya sudah saya sampaikan. Saya menasihati orang lain ini, saya juga menasihati diri saya sendiri ya. Jadi biar saya ingat, oh kalau orang itu sering menyimpan marah nanti ya bisa juga batuk, makanya saya nggak menyimpan marah. Ya alhamdulillah, makanya ada orang tanya, bunda ini usianya sudah 50 tahun lebih ya, tapi kok sehat-sehat aja, yang nggak batuk, yang nggak pilek. Banyak orang yang pilek kok nggak batuk, nggak pilek, padahal sering minum es. Ya tiap hari minum es, kalau nggak minum es ya kurang seger ya, apalagi bulan puasa. Bahkan esnya tuh ya harus banyak ya, kalau minum es nggak banyak tuh kurang lega ya. Ya alhamdulillah nggak ada batuk, nggak ada pilek. Pokoknya pilek dan batuk itu nanti lihat di video saya yang lalu ya, penyebabnya apa. Untuk ibu yang di Winongan Pasuruan, mudah-mudahan pileknya lekas sembuh ya Bu ya. Pokoknya jangan mikir berlebihan, insya Allah tidak akan meler umbelnya ya. Jadi batuk itu ya akibat dari nada suara tinggi, terus mikir yang terus menerus penuh dengan kejengkelan, nanti bisa pilek alias umbel meler ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.